Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin tamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab bimbingan untuk perkara-perkara penting dan dasar di dalam agama Islam. Dan sekarang kita masuk di soal yang 23. Soal ke-23 di halaman 19. Di sini penulis mengatakan ma ma'nal iman bil yaumil akhir. Apa makna iman kepada hari akhir? Al-imanu bil yaumil akhir huwa, iman kepada hari akhir adalah at-tasdiqul jazimu, pembenaran yang pasti, keyakinan yang pasti, biyaumil qiyamah, terhadap hari kiamat. Jadi kita meyakini hari kiamat itu akan terjadi. Kapan-kapannya yaitu urusan Allah. Yub'atsun nasu fihi, manusia akan dibangkitkan padanya. Manusia akan dibangkitkan. Lil hisabi wal jazai, untuk dihisab dan diberikan balasan. Jadi kita percaya bahwasanya kiamat itu akan terjadi, dan setelah kiamat manusia akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menerima hisaban dan pembalasan dari apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Sebagian ulama menambahkan iman kepada hari akhir itu mengimani semua kejadian yang akan dialami oleh manusia dari mulai sakaratul maut sampai dia menempat di surga atau di neraka. Nah, itu bagian dari keimanan kepada hari akhir. Jadi kita percaya akan adanya mati, alam barzakh, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, kemudian masuk surga atau neraka. Nah, itu bagian dari keimanan kepada hari akhir. Di sini kalau orang-orang kafir tidak percaya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu yakin mereka tidak akan dibangkitkan. Yakni kalau setelah mati ya udah beres. Orang beriman itu enggak. Dia meyakini kehidupan dunia itu
kehidupan yang sangat singkat, sangat sementara, dan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan orang yang cerdas itu berakal ketika dia persiapan untuk kematian dan setelahnya. Dan banyak di Al-Quran atau hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Karena dengan kita beriman kepada Allah dan hari akhir, keimanannya benar, maka kita sudah bisa menentukan arah dalam hidup. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena pembicaraan tentang hari akhir ini panjang sekali. Biasanya para ulama ketika membahas keimanan kepada hari akhir, para ulama membahas dari kematian setiap orang. Karena ketika seseorang itu meninggal, maka dia sudah kiamat untuk dirinya. Disebut kiamat sugro, kiamat kecil, yakni kalau seorang itu mati berarti dia mengalami kiamat untuk dirinya. Dibahas oleh para ulama dari mulai sakaratul maut sampai alam barzah, atau nanti kiamat besar, kiamat kehancuran alam raya ini ya, dibahas dari mulai tanda-tanda baik yang sudah terjadi maupun yang sedang ataupun akan terjadi sampai menjelang tiba hari kiamat itu. Kemudian ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar yang kita dikumpulkan, sampai kita menempat di surga atau di neraka. Nah, ini di pembahasan-pembahasan akidah sering dibawakan dengan detail biasanya perjalanan hal seperti ini. Nanti insya Allah di lain kesempatan ada di antara buku yang cukup singkat yang membahas tentang keimanan, dari mulai keimanan kepada Allah sampai keimanan kepada takdir. Ada risalah dari Syekh Abu Zaid Al-Qayrawani. Itu bagus kita baca. Dan sudah disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Itu bagus dibaca terkait keimanan. Dan bukunya ringkas. Baik, jadi iman kepada hari akhir itu kita mengakui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya akan terjadi kiamat nanti. Juga setelah itu manusia akan dibangkitkan untuk menerima hisab dan perhitungan. Teknisnya gimana? Nah, itu ada penjelasan di Al-Quran ataupun hadis. Dan tidak boleh kita berbicara tentang hari akhir dan yang setelahnya kecuali dengan dalil. Karena hari akhir juga kejadian-kejadian setelahnya itu termasuk perkara yang gaib. Sehingga seorang itu tidak boleh berbicara kecuali dibangun di atas dalil. Tidak boleh seorang itu mengatakan nanti hari kiamat terjadinya tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Atau nanti akan terjadi begini dan begini. Padahal tidak dibawakan dalil. Nah, ini tidak boleh dipercaya. Itu kebohongan yang kedustaan yang sangat dusta. Ya. Kalau ada orang berbicara tentang hari akhir,
tentang akhirat tanpa dalil. Kalau kita ingin melihat gambaran hari kiamat, ada di Al-Quran di surah-surah pendek. Surah Al-Qari'ah misalnya, Az-Zalzalah. Itu surah-surah pendek yang menggambarkan bagaimana hari kiamat. Kemudian surah Al-Infitar, surah Al-Takwir, dan surah Al-Insyiqaq. 3 surah berurutan itu menggambarkan tentang hari kiamat. Bahkan sangat detail, menakutkan kalau kita membaca surah-surah ini. Dan ini perlu, bahkan kalau bisa setiap saat kita ingat perkara ini. Baik, soal yang ke-24. Ma hiya samaratul iman bil yaumil akhir? Apa buah keimanan kepada hari akhir? Jadi dengan kita beriman kepada hari akhir, apa yang akan kita dapatkan? Samaratul iman bil yaumil akhir, buah iman kepada hari akhir. Al-ula, yang pertama, ar-raghbatu fi fi'lit ta'ah. Ar-raghbatu, semangat, fi fi'lit ta'ah, di dalam melakukan ketaatan. Semangat di dalam melakukan ketaatan. Wal hirsu 'alaiha, hirsu juga artinya sama ya, semangat. Sangat ingin, berambisi melakukan ketaatan. Kenapa? Rojaan lisawabi dzalikal yaumi. Rojaan karena berharap, lisawabi dzalikal yaumi, terhadap pahala pada hari itu. Ya. Jadi dengan kita meyakini akan adanya hari akhir, kita diharapkan bisa lebih semangat lagi berbuat amal, taat. Kenapa? Kita ingin dapat pahala pada hari itu. Jadi kita tahu ya, di dunia ini kita diuji oleh Allah. Diuji dengan berbagai macam jenis ujian, baik kesusahan maupun kesenangan. Itu ujian. Tapi kehidupan kita ini akan berakhir. Baik diri kita yang berakhir ataupun dunia. Dan bagaimanapun kita menghadapi ujian di kehidupan ini, kita ini harus tetap menyiapkan bekal untuk nanti kita pulang menghadap Allah. Jadi kita tidak mengatakan saya nanggung hidup sudah susah, jalan sudah buntu. Tidak, tetap kita jalani kehidupan ini dan berbekal untuk menghadapi hari nanti. Dan pada hari kiamat itu
hari di mana kita akan menerima pengumuman tentang hasil dari perbuatan-perbuatan kita sekarang. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Setiap jiwa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan kalian itu akan diberikan pada hari kiamat. Jadi kalau kita beramal sekarang, baik amalan soleh, taat, ataupun amalan jelek, dibalasnya bukan sekarang. Bukan sekarang kita taat misalkan, terus jadi kaya raya. Nah, kaya raya itu bukan balasan dari ketaatan. Atau kita miskin. Namanya kehidupan ya tadi ujian ya. Tapi tetap kita harus menyiapkan bekal. Adapun nanti pada hari kiamat itu waktu kita menerima balasan. Kalau kita tahu hari kiamat itu hari kita menerima balasan, mestinya dari sekarang kita semangat untuk melakukan ketaatan. Agar nanti pas kita membutuhkan pahala dari amalan tersebut sudah ada. Ya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang kapan kiamat, Nabi tidak menggubris, Nabi tidak respon dengan pertanyaan itu. Malah Nabi balik nanya, hal apa yang sudah kamu persiapkan? Nah, dengan kita iman betul-betul, kita yakini nanti ada hari pembalasan, kita jadi semangat melakukan taat. Jadi pemotivasi, pendorong kita melakukan taat itu, ingat ya, nanti ada balasannya di akhirat. Dan balasan di akhirat itu lebih baik daripada balasan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau Allah mengabarkan akhirat itu lebih baik, lebih kekal, mestinya kita persiapan yang benar untuk menghadapinya. Ya. Di antara persiapannya, kita semangat melakukan ketaatan. Jadi motivasi kita, misal nih, dalam ibadah, bukan sekedar ini kewajiban atau ingin hal-hal yang lain, tapi kita ingin nanti pahala di akhirat. Atau orang itu belajar agama, belajar Al-Quran. Ingat, nanti dari belajar kita itu akan ada pahala. Kalau kita sudah fokus dengan nanti akan diberikan pahala, biasanya akan lebih istiqomah dalam beramal. Tapi kalau tidak berharap pahala, bingung gitu, itu biasanya mudah tergoyahkan. Jadi apapun amalan atau perbuatan yang dinilai merupakan sebuah ketaatan, maka kita semangat dalam berbuatnya, karena nanti ada hari pembalasan. Ibarat bekerja, manusia kalau sudah diberitahu, ini kamu kerja, gajinya sekian, biasanya orang lebih semangat, karena dia tahu akan dapat gaji sekian. Di Al-Quran juga seperti itu. Kamu beramal ini, nanti dapat pahala ini. Allah mengabarkan kabar gembira seperti itu agar kita semangat dalam beramal.
penyemangat kita dalam beramal itu pahala. As-saniyah, yang kedua, ar-rahbatu, takut, min fi'lil maksiyah, dari berbuat maksiat. Takut melakukan perbuatan yang dinilai maksiat, dinilai dosa. Wa minar ridha biha, dan takut dari ridha terhadapnya. Kenapa? Khaufan, karena takut, min iqabi dalikal yaumi, dari pembalasan hari itu. Jadi nanti pembalasan amalan buruk yang sesungguhnya nanti di akhirat. Makanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang merupakan sebesar-besar maksiat, kemusyrikan dan kekafiran itu kan maksiat yang paling besar. Dia maksiat kepada hak Allah. Mereka walaupun di dunia hidupnya tidak apa-apa, bahkan terkesan lebih nyaman, tapi di akhirat mereka akan diazab oleh Allah. Karena mereka berbuat maksiat. Nah, cuman mereka karena mereka memang nggak iman, ya, jadi nggak takut mereka berbuat dosa. Adapun seorang mukmin khawatir nanti atas balasan pada hari kiamat. Dan kita tahu ya, azab Allah itu sangat pedih. Sangat pedih. Sama di Al-Quran juga Allah biasanya menggandengkan, menyandingkan antara kabar gembira tentang orang-orang taat dan kabar duka tentang orang-orang maksiat nanti di akhirat. Dengan berbagai macam siksaannya. Ya. Di Al-Quran banyak. Biasanya ketika Allah menjelaskan orang-orang beriman, orang-orang taat nanti akan mendapatkan apa? Begitupun ahli maksiat nanti akan mendapatkan apa? Lengkap di Al-Quran juga hadis bagaimana keadaan-keadaan pelaku maksiat dan pelaku taat. Contoh misalkan Nabi pernah menggambarkan azab yang paling ringan bagi penghuni neraka itu diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian mendidih di atas otaknya. Sehingga orang yang melihat orang tersebut, orang lain yang melihatnya, menyangka dia itu yang tadi diberikan disimpan bara api, menyangka itu orang yang paling keras siksanya. Padahal itu orang yang paling ringan. Ya. Banyak hal-hal yang mengerikan seperti misalkan kullama naudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali terkelupas kulitnya kami ganti, kata Allah. Faqatta'a am'a'ahum. Ada juga ketika mereka minum, maka minuman tersebut memutus usus-usus mereka. Ini yang mengerikan. Ya. Jadi dengan kita beriman akan adanya keadaan-keadaan tersebut, ya diharapkan
Untuk bab ketaatan kita semakin semangat, dan bab dosa kita rohbah, menjauh. Kemudian yang ketiga, tasliyatul mu'mini, hiburan bagi orang-orang beriman. Tasliyah itu healing, hiburan, terus obat kesakitan, itu tasliyah. Harapan-harapan optimis, ya. Harapan-harapan optimis tentang apa? Amma yafutuhu, dari perkara-perkara yang luput, ya, yang tidak didapatkan. Min na'imid dunya al-fani, dari nikmat dunia yang semu, yang hancur. Bima yarjuhu min na'imil akhirati al-baqi, dengan sebab dia berharap dari nikmat akhirat yang kekal. Maksudnya gimana? Ya. Kan kita sekarang hidup di dunia. Yang namanya orang hidup, kita merasa susah, senang, nyaman, tidak nyaman, itu merasa di dunia. Dan itu sudah takdir, ya, ketentuan dari Allah. Ketika kita melihat orang lain yang lebih senang daripada kita, baik itu saudara kita yang muslim atau bahkan orang-orang kafir, kita melihat mereka, atau kita melihat orang lain yang lebih bahagia daripada kita dari sisi dunia, kita tidak akan sedih. Kita tidak akan mengatakan, kok saya mah hidup tuh gini. Gimana caranya? Hibur diri kita dengan kenikmatan nanti di akhirat. Tidak mengapa sekarang saya tidak merasakan hal itu. Tapi insya Allah saya akan mempersiapkan diri untuk beramal agar saya bisa masuk surga dan mendapatkan kenikmatan di akhirat yang kekal. Itu maksudnya hiburan itu. Jadi ketika kita luput, tidak dapat kenikmatan dunia, oleh Allah diberikan kehidupan yang sederhana, kita tetap merasa bahagia. Ya. Dan perlu diketahui, kenikmatan dunia, baik dari makanan, kesenangan-kesenangan yang lain, semakin kita nikmatin, itu akan semakin membuat kita bosan. Makanya orang yang sering rekreasi, piknik, yang sering, ya bukan nggak boleh, yang sering seperti itu pertanda orang itu tidak bahagia. Kenapa? Dia mencari kebahagiaan keluar sana. Adapun orang-orang yang beriman, dia memang sudah bahagia jiwanya, sehingga tidak perlu lagi tambahan kebahagiaan, bahkan harus ngeluarin banyak duit.
Jadi seorang mukmin itu harus menjadi hiburan dengan harapan nanti akan dapat nikmat di akhirat. Adapun di dunia, ya nggak masalah kita nggak dapat. Misalnya ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah, misal ya, makan daging, misal. Terus dia berharap nanti di akhirat dia bisa makan daging. Ada orang yang tidak pernah memakai pakaian yang bagus. Dia berharap nanti di akhirat ada pakaian yang bagus. Orang yang belum pernah pergi ke tempat hiburan yang wah, dia berharap nanti di surga itu mendapat hiburan yang lebih. Dan nikmat-nikmat yang lain. Jadi hibur diri kita ketika kita tidak dapat nikmat di dunia, insya Allah nanti di akhirat dapat. Dan ingat, nikmat di dunia itu tadi, kalau kita dapatkan, ujung-ujungnya bosan. Kalau di akhirat enggak akan bosan. Dunia itu kita misalnya ingin A, ingin sekali. Pas udah nyoba, itu akan terasa biasa. Makanan lah misalnya. Awalnya kita penasaran ingin A. Setelah dibeli, yang pertama kali mungkin enak sekali. Kedua kali, ketiga kali biasa. Lama-lama jadi bosan. Lama-lama jadi bosan. Akhirnya kita kembali kepada makanan yang sederhana. Kalau orang yang berpikir akan menyimpulkan, oh ternyata untuk bahagia itu tidak perlu mewah, cukup dengan perkara yang sederhana. Orang misalkan senang minuman yang aneh-aneh. Ada minuman yang bersoda atau yang lain lah. Lama-kelamaan dia bosan. Pada akhirnya yang paling dia butuhkan itu air putih aja. Jadi gini, kehidupan dunia itu semakin orang menuruti keinginannya akan bosan. Tapi kehidupan itu akan nikmat kalau kita fokus dengan apa yang kita butuhkan. Jadi fokus apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dalam makanan misalkan kita butuh ya untuk supaya kita bertenaga. Kita makan makanan itu atau minuman juga sama. Dengan seperti itu diharapkan kita akan lebih bahagia dalam hidup. Karena dunia itu nanti gini ya. Apalagi kita punya banyak duit misalnya, atau orang tua kita kaya, nanti ingin A. Lama-kelamaan nggak puas, nyari yang lebih lagi. Sampai kita sesuatu yang di luar batas. Seperti pernah ada sebutkan ya, ada orang-orang yang, mohon maaf, peminum khamar, sampai beli khamar 1 gelas 2 miliar gitu. Itu ada ya, salah satu, dia pemimpin negara kafir. Itu karena banyak duit dan sebagainya, itu orang kafir dia. Dia minum khamar yang harga murah-murah sudah tidak masuk. Dia minum khamar yang harganya miliaran. Atau kita seorang muslim
tidak boleh juga berlebihan dalam misalnya ya tadi makanan, kemudian barang-barang mewah. Ingat, hidup itu akan bahagia bukan dengan menuruti segala yang kita inginkan, tapi dengan kita mencukupi apa yang kita butuhkan. Nah, 3 perkara ini adalah buah ketika kita beriman kepada akhirat. Semangat taat, takut maksiat, dan terhibur kalau kita sekarang di dunia tidak mendapatkan nikmat. Bahasa sederhananya gini, kalau di dunia kita tidak merasakan sesuatu, kita katakan kepada diri kita, nanti juga di akhirat ada, dan lebih-lebih lagi. Tidak sedikit orang yang berbuat dosa dan sebagainya itu, di antara sebabnya dia ingin meraih kenikmatan-kenikmatan dunia. Baik, soal ke-25. Ma makna iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Apa makna iman kepada takdir baiknya dan takdir buruknya? Ya, gimana itu iman kepada takdir itu? Al-imanu bil qadar huwa iman kepada takdir adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, keyakinan yang pasti, bi anna kulla khairin wa syarrin, bahwasanya segala kebaikan dan keburukan bahwa bi qada'illahi, itu dengan ketentuan Allah, wa qadarihi, dan takdirnya. Jadi iman kepada takdir itu apapun yang menimpa kita yang terjadi sekarang, senang atau susah, itu semata-mata karena takdir Allah. Allah yang menetapkan itu. Wa annahu al-fa'alu lima yurid, dan bahwasanya Allah fa'al, yang maha berbuat, lima yurid, atas apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu bebas, mau berbuat apapun. Allah Rabb kita, maka betul manusia punya keinginan, tapi yang akan terjadi itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai keinginan Allah. Maka setiap keinginan kita,
sebelum kita penuhi, cocok gak dengan keinginan Allah. Dan kalau kita punya rencana, punya keinginan, terus tidak terwujud, berarti ingat Allah punya keinginan lain. Maka kalau kita gagal dalam sesuatu, tentu ya banyak sebab ya. Karena bisa jadi karena diri kita atau memang itu ya Allah punya rencana yang lain. Kita sudah usaha maksimal untuk sehat, terus kita diberikan sakit. Nah, itu udah takdir dari Allah. Kita sudah berusaha maksimal belajar, tapi nggak ngerti-ngerti. Itu belum, berarti kita belum dikasih pemahaman. Agar kita tidak banyak kecewa dengan kehidupan. Fama syaa kana. Maka apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Fama syaa, apa yang Allah inginkan, kana, pasti terjadi. Allah gampang, tinggal kun, fayakun. Ya, kalau kita lihat kalimat sebelumnya tadi, Allah itu fa'alu lima yurid. Ini ayat kita hafal. Fa'alu lima yurid. Itu hafal kita ayat. Kalau kita hafal ayat itu, jadikan itu ayat yang selalu kita ingat dalam menjalani kehidupan. Allah itu berbuat, maha berbuat apa-apa yang Allah inginkan. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Jadi kewajiban kita itu usaha. Dan usaha itu berpengaruh kepada hasil. Tapi penentu hasil adalah Allah, bukan kita. Itu harus diketahui. Usaha itu wajib dan bisa mempengaruhi kepada hasil. Adapun penentu mutlak dari hasil itu adalah Allah Ta'ala. Iya. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Jadi yang Allah tidak kehendaki itu nggak akan terjadi. Cuman tidak boleh ya, seorang itu kalau tertimpa perbuatan buruk, dia berdalil dengan takdir. Kalau tidak salah dulu ada seorang yang mencuri dan harus dipotong tangan. Terus dia berkata seperti ini, wahai hakim, saya mencuri karena takdir Allah, agar dia bebas ya dari hukuman. Terus kata hakim, saya pun akan motong tangan kamu karena takdir Allah. Jadi awalnya dia menyangka, ya, saya mencuri ini karena takdir, jadi saya jangan dihukum. Nah itu salah. Pemahaman seperti itu salah. Ya ente udah berbuat salah, berbuat dosa, harus dihukum. Adanya hukuman atas perbuatan dosa itu pun bagian dari takdir Allah. Dan nggak boleh kalau yang kedua itu benar. Hukuman itu takdir Allah. Tapi kalau dia berbuat dosa itu sebab keinginan dia. Tapi kenapa Allah apakah Allah ridho dengan dia berbuat dosa itu? Tentu tidak. Terus kenapa misalkan tidak Allah cegah? Nah itu kita jangan bertanya gitu.
Ya. Ya. Jadi iman kepada takdir itu kita yakin seluruh kebaikan dan keburukan itu terjadi atas kehendak Allah. Allah berkehendak melakukan apapun yang Allah inginkan. Dan yang Allah ingin itu pasti terjadi. Dan yang Allah tidak ingin tidak akan terjadi. Jadi perkaranya bukan bagaimana keinginan kita. Semua keinginan kita itu terpenuhi, bukan. Fokuskan aja. Keinginan saya ini sesuai gak dengan ketentuan Allah. Hidup itu bukan harus selalu saya ingin jadi A, harus gitu. Gak mesti. Biasanya orang yang membebani diri yang seperti itu. Taib. Ma hiya samaratul iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Apa buah keimanan kepada takdir? Samaratul iman, samaratul imani bil qadari kasiratun. Buah iman kepada takdir kasiratun, banyak. Di banyak buahnya. Wa minha, di antaranya al-ula, yang pertama, sidqut tawakkuli, jujurnya tawakal Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wal i'timadu, dan bersandar alaihi, kepadanya. Inda fi'lil asbabi, ketika melakukan usaha. Ketika melakukan sebab, maksudnya usaha. Li'annahu musabbibul asbab, karena Allah lah yang menyebabkan terjadinya, atau Allah lah yang akan membantu usaha itu, yang menciptakan sebab dan yang akan mewujudkannya. Wa kullu syai'in biqadarihi subhanahu, dan segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi ingat, tadi sudah disampaikan, tugas kita ini dalam hidup berusaha, dan pastikan usaha kita itu di jalan yang benar. Setelah kita usaha, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jangan bergantung kepada usaha. Jangan bergantung kepada usaha. Karena sehebat apapun usaha kita, kalau tidak ditolong oleh Allah, tak bisa. Apalagi yang tidak usaha. Dan Allah ingin usaha kita itu maksimal, totalitas. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinah. Allah tuh suka kepada seorang hamba kalau dia mengerjakan sesuatu ayyutqinah, sampai matang.
Maksudnya apa? Allah tuh ingin seseorang itu kalau sedang menempuh sesuatu itu maksimal, totalitas. Bukan gini, misalkan nih para penghafal. Ngapal baru beberapa saat, setengah jam. Terus nggak hafal-hafal. Terus dia berkata seperti ini, ah saya capek menghafal, udah capek nih. Saya tawakal aja. Nah, ini kayak yang benar ini. Terus pas setoran nggak lancar. Afan Ustaz, nggak lancar. Ini takdir dari Allah. Itu salah itu. Mestinya dia usaha maksimal. Usaha maksimal itu tidak mungkin sebentar. Pasti lama prosesnya, berproses, mau berproses. Setelah itu karena sudah capek dan sebagainya, kemudian dia tawakal. Biasanya kalau seperti itu pasti ditolong oleh Allah. Ya, biasanya ditolong. Asal jujur tawakal. Dan jangan juga kita seperti ini. Ada saya mah hebat. Gampang yang seperti itu. Sehingga nggak perlu lagi belajar. Nggak perlu lagi menghafal. Nah ini bahaya ini. Kita menggantungkan kepada sebab itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kita menggantungkan kepada usaha. Nabi berdoa agar kita tidak bergantung kepada jiwa kita walaupun sekejap mata. Tetap walaupun kita hebat, kita apa usaha itu harus ditempuh. Iya. Jadi jujur kita tawakal. Kejujuran tawakal itu dibuktikan dengan serius dalam usaha, dalam proses. Setelah itu dia bergantung dan apapun hasilnya, nah itu sudah ketentuan dari Allah. Kita nggak akan kecewa. Biasanya orang yang maksimal itu nggak pernah kecewa. Makanya Allah Nabi memotivasi kan, al mukmin qawi, seorang orang beriman yang kuat. Di sini kuat semangat, kuat mental, itu lebih Allah lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi masing-masingnya punya kebaikan. Terus kata Allah apa? Ihris ala ma yanfa'u. Semangat terhadap yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Terus jangan mengatakan lau, seandainya. Orang yang serius itu tidak akan mengatakan seandainya di kemudian hari. Seandainya saya dulu gini, nggak akan, karena dia serius. Baik. Jadi tugas kita hanya berusaha dan bergantung kepada Allah. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Asaniyatu yang kedua, at-tumaninatu, tumanina, tenang, waridho, puas, ridho. Bima yajri 'alal abdi, dengan apa-apa yang terjadi kepada seorang hamba. Jadi apapun yang terjadi dia tenang. Min abdarillahi ta'ala, dari takdir-takdir Allah.
Wa fala yatasakhatu, maka dia tidak kecewa, tidak marah. Tidak murka. Bifawati mahbub, dengan hilangnya yang dia cintai. Misalnya contoh sederhana ya. Kita sayang kepada orang tua kita. Pasti seorang anak itu sayang kepada orang tuanya. Kemudian orang tua kita meninggal. Sedih pasti, wajar. Beberapa saat, sepekan, 2 pekan, atau sebulan dia sedih, wajar. Tapi dia tidak akan marah-marah sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau matikan ibu saya atau bapak saya? Tapi dia akan berkata, ini sudah takdir dari Allah. Sehingga kalaupun sedih, tidak akan berlarut, tidak akan terus-terus sedih. Karena tadi hidup itu ujian, kita tetap harus melangsungkan kehidupan. Jadi tidak akan murka dengan hilangnya yang kita cintai. Baik itu kehilangan ditinggalkan meninggal atau kehilangan barang. Sedih mungkin, tapi tidak akan murka kepada Allah, tidak akan caci maki Allah. Sebagian orang mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tega? Ya Allah, engkau tidak adil. Nah, ini udah parah. Kalau sampai keluar kata-kata seperti itu. Jadi, fala yatasakhatu bi fawati mahbud, dia tidak akan murka dengan hilangnya yang dia cintai, au husuli makruh, atau terjadinya yang dia benci. Jadi dia tidak akan marah kalau kehilangan yang dia cintai atau dia mengalami hal yang tidak dia sukai. Dia mengalami hal yang tidak disukai, ingat itu takdir Allah. Dan ingat, kalau kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, ya, ini penting. Kalau kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, pertama ingat itu takdir. Dan yang kedua ingat bisa jadi itu pengaruh dari dosa kita. Itu ingat. Karena keburukan itu kembali kepada kita. Waman asa'a fa'alaiha. Ya. Baik. Kalau kita sudah tahu dengan takdir, ya tadi hati kita akan tumadina, akan ridho menerima. Seperti tadi misalnya kita ditinggalkan wafat, ya udah akan ridho, ya sudah, ini takdir Allah. Iya. As-salisa, yang ketiga, as-sabatu, kokoh, tegar. Inda muwajahatil azmat, azmat ya, bukan nun. Ketika menghadapi azmat,
kesulitan. Kalau azmat ini kesedihannya lama gitu. Bahkan dikatakan azmat ini namanya tahun kesedihan. Jadi mengalami kesedihan yang lama. Karena misalnya Allah menguji dia, maka dia akan tegar. Wastikbalu dan menghadapi masyakil hayat, kesulitan hidup. Kalau masyak ini yang ditasydid qafnya ya. Masyak. Ini kalau ditasydid shin itu beda artinya, bukan masyak tapi masyak yang ditasydid qafnya. Bedanya apa? Kalau azmat tadi itu kesedihan. Sedihan ya, di hati berarti ya. Kalau masyak ini kelelahan, capek. Karena ada orang yang sedih, hatinya, atau ada orang yang dia banyak harta dan sebagainya, tidak perlu usaha, sudah duit sudah ngalir, tapi dia sedih. Ada yang begitu. Kalau masyak ini memang dia capek dalam menjalani kehidupan, harus penuh perjuangan. Orang yang iman kepada takdir, dia akan tegar menghadapi itu, menghadapi kesedihan dan rasa capek dalam kehidupan. Biqalbin sabitin, dengan hati yang kokoh, yang tegar. Wa yakinin shadiqin, dan keyakinan yang jujur. Dengan keyakinan yang jujur. Kenapa? Kalau kita ingin tegar ya, atau membantu supaya kita bisa tegar dalam menghadapi kehidupan, terutama ketika kita sedih, ingat kesedihan itu akan menggugurkan dosa. Maksudnya tidaklah Allah menimpakan sebuah kesedihan itu dosa kita akan gugur. Tapi jangan berlarut dalam kesedihan. Dan keyakinan kita kepada Allah itu akan meringankan musibah. Keyakinan kita kepada Allah akan meringankan musibah. Seperti doa dari Nabi kita minta diberikan keyakinan. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, berikan kami keyakinan yang dengan keyakinan itu bisa menjadikan ringan musibah dunia. Yakin akan pahala dari kesedihan itu.
Ar-rabi'ah yang keempat, adamu ijabil mar'i binafsihi. Adamu, tidaknya, tidak adanya. Ijabil mar'i, kekaguman seseorang binafsihi, kepada dirinya. Jadi seorang itu tidak kagum, tidak bangga, tidak merasa hebat. Inda husuli muradihi, ketika dia mendapatkan yang dia inginkan. Jadi tidak ujub ketika dia mendapatkan yang dia inginkan. Karena apa? Itu udah takdir Allah. Allah yang nolong itu. Bukan kehebatan dia. Tidak akan mengatakan, "Oh, ini saya hebat." Itu nanti jadi si Korun. Si Korun ketika dinasehatin jangan bangga, dia mengatakan, "Saya diberikan semua ini atas kehebatan saya." Ingat, seberapapun prestasi yang kita raih, baik itu dalam belajar, dalam kehidupan, sandarkan dulu itu atas pertolongan dari Allah dan ketentuan dari Allah, bukan kehebatan kita. Allah yang bantu kita. Kalau Allah nggak nolong, nggak mungkin kita bisa. Jangankan menghafal ya. Contoh, jangankan Al-Quran dihafal. Kalau Allah tidak memudahkan, kita nggak akan mungkin bisa, walaupun hanya membaca. Kalau tidak Allah mudahkan. Makanya seorang yang beriman itu sangat berharap sekali kemudahan dari Allah. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Li'anna husulahu, karena keberhasilannya dia ala dzalika, terhadap hal itu. Jadi kalau seorang itu berhasil terhadap sesuatu hal, innama huwa, itu hanyalah biqadarillahi ta'ala, karena takdir Allah, semata-mata hanya karena takdir Allah. Wa taufiqihi, taufiknya. Wa fadlihi, dan karunia-Nya. Ingat itu. Kita diberikan harta, ilmu, dan semuanya itu bukan atas usaha kita, tapi itu ketentuan dari Allah. Jangan pernah kita merasa di sana ada peran kita, enggak. Ya. Peran kita pun kalau seandainya kita berperan, kita punya andil, kita berperan, yang menggerakkan kita untuk itu siapa? Allah lagi. Jadi Allah nolong, berikan taufik kepada kita untuk melakukan. Setelah melakukan, Allah tolong lagi untuk mewujudkan. Itu maha baiknya Allah. Allah menolong kita untuk melakukan sesuatu, dan Allah menolong lagi untuk mewujudkan sesuatu. Baik, segitu dulu yang bisa kita bahas pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut nanti ke bab ihsan. Ya. Iman, Islam, iman, dan ihsan. Setelah itu ke bab tauhid dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Bagi yang di Zoom, kalau ada yang dipertanyakan, disilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz untuk materinya. Bagi umat yang ingin bertanya, silakan ya. Langsung open mic atau raise hand. Silakan, Umu Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas materinya. Ustadz, Ana izin bertanya, Ustadz, kalau kita diberikan takdir sakit, yang belum sembuh gitu, Ustadz.
kita sudah berikhtiar gitu ya Ustadz untuk sembuh. Lalu kita bertanya saat kita lagi sholat gitu kepada Allah, Allah, apakah saya ini mampu menjalani takdir ini ya Allah? Karena kita sudah merasa sangat sedih gitu Ustadz. Karena dengan sakit yang mungkin beberapa tahun ini, kita udah sangat sedih dan lelah gitu Ustadz. Karena itu banyak mengganggu ke aktivitas kita ya Ustadz ya, dan ya gitu rasanya gitu Ustadz. Apakah perkataan seperti ini di saat kita bertanya gitu seperti kepada Allah, apakah perkataan seperti ini mengingkari takdir Allah Ustadz dan terlarang? Apakah seperti itu kita tidak jujur tawakalnya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik. Iya. Betul ya, rasa sakit itu bagian dari musibah yang Allah timpakan kepada manusia, dan itu atas takdir Allah. Yang pertama, untuk orang yang sakit itu utamakan husnudzon kepada Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita sayang kita kepada diri kita sendiri. Dan yang menurut kita bisa jadi yang menurut kita baik, menurut Allah tidak, atau sebaliknya. Jadi yang pertama, untuk orang yang sakit itu tanamkan yang kuat husnudzon kepada Allah. Kemudian kita lihat nikmat kita yang sudah kita rasakan. Misalnya kita sehat puluhan tahun, sakit berapa tahun, tentu nggak sebanding dengan nikmat sehat. Dan kalaupun lebih banyak sakit, lihat nikmat yang lain. Bisa jadi dengan kita sakit, betul tadi sebagian aktivitas dunia kita banyak yang luput, tapi bisa jadi aktivitas akhirat kita justru sibuk. Sibuk hati bertawakal, sibuk hati berharap, ibadah jadi semakin khusyuk. Justru itu sebuah kebaikan. Ya. Dan adapun di antara sebab-sebab kesembuhan itu, ini ada cerita dulu ya. Ada orang yang datang kepada Ibnu Mubarak kalau tidak salah, atau Hasan Al-Basri. Orang ini sakit di kakinya, sakit ini apa namanya, luka, mungkin cancer ya atau diabetes. Sudah tahunan, 7 atau 8 tahun. Terus dia sampaikan, saya sudah datang ke banyak ahli, tapi Allah belum berikan kesembuhan. Maka kata Al-Imam Ibnu Mubarak, kamu cari sebuah tempat yang di sana tidak ada air. Lalu kamu bikin sumber air, sumur atau apa. Sedekahkan untuk di tempat itu. Kamu berharap pahala darinya dan berharap kesembuhan sebab perkara itu. Dan dia lakukan, dan dengan izin Allah ternyata sembuh. Artinya menghadapi rasa sakit itu kita banyak husnudzon kepada Allah, banyak mengingat nikmat Allah yang lain, terutama nikmat batin. Seperti tadi, hati kita lebih khusyuk dan sebagainya. Dan lihat juga saudara-saudara kita yang lain yang bisa jadi lebih parah daripada kita. Adapun ucapan-ucapan seperti tadi, kalau itu spontan, bagian dari keluhan, ya kita segera ingat kepada Allah. Kalau ucapan-ucapan seperti itu khawatir jatuh ke dalam ucapan yang tidak ridho dengan ketentuan Allah.
Dan nikmat Allah itu banyak kepada kita. Dan Allah Maha kasih sayang kepada hamba kita. Hikmah Allah itu sangat baik bagi kita. Tinggal bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah. Tapi demikian ya, Allah a'lam bishawab. Mohon maaf, hanya satu pertanyaan aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.